menghadiri haul al-maghfurlah. Yang di rumah punya masalah, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Yang di rumahnya sedang ada yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang di rumahnya sedang punya hutang, pulang dari sini. Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia ada dalam ucapan. Forsa, forsa, Hilman Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sukabumi, dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daraji. Adfatay ya jiratal alami, ya uhail al-jud wal-karam. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syani wad-daraji. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim. Ya Rafi'a syani wad عطفتي يا جيرة العلم، يا أهيل الجود والكرم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار. أصلي وأسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Pengatur waktu, pembina acara yang saya hormati, bil khusus para tuan-tuan guru, para yai, para ulama yang hadir pada siang hari ini, semoga kelak kita bisa bersama-sama dengan para guru di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Kakanda Kang Mas Kiai Haji Tubagus Fahmi, sarjana hukum beserta keluarga, Al-Maghfurlah Romo Yai Abah Kiai Haji Zainal Arifin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat yang hadir siang ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan saking banyaknya yang hadir, insyaallah semuanya calon-calon penghuni surga. Ini mak-maknya wajah-wajah penghuni surga. Bahkan yang duduk paling depan insyaallah ke surganya paling duluan. Ya udah. Bersyukur kepada Allah, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil. Utawi jenis puji kang papat ikulillah tertangtu kedua Allah Rabbil Alamin kang merbeng alam kabeh. Salawat iring salam kita sampaikan kepada paduka yang mulia Habibi Habibana wa Nabiyyana al-Karim Sayyiduna Muhammad. Kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, khusus kita yang hadir menghadiri haul al-maghfurlah daripada guru kita. Semoga kelak di surga kita bisa berjumpa dengan beliau dan kita mendapatkan syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad. Gimana kabarnya, sehat? Waras? Cager? Izin, saya gak paham terlalu pandai bahasa Jawa. Saya cuma tahu wis makan ora udud nek. Tapi insya Allah yang hadir hari ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang imannya luar biasa.
Di saat orang lain takut dengan yang namanya mati, di saat orang lain takut dengan yang namanya kuburan, tapi di sini Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Semoga kita semua nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya berangkat kemarin pada maghrib, kemudian tiba di daerah Tegal malam jam 11, gak apa-apa gak nanya juga. Kemudian pagi-pagi saya di kediaman Kang Mas Kiai Haji Tubagus Fahmi. Saya banyak belajar tentang hikayat beliau, subhanallah. Saya lebih berpikir beliau ini bukan cuma ulama. Beliau ini adalah waliullah, kekasihnya Allah. Mana bukti beliau seorang waliullah? Muridnya saja luar biasa. Jamaahnya begitu banyak. Kalau bukan karena keagungan ilmu beliau, kalau bukan karena kesolehan beliau, gak mungkin kita mau duduk di tempat ini dari pagi sampai menjelang duhur. Betul? Dari pagi ibu mamah duduk di sini. Dari jam berapa? Jam 3. Dari jam 8 duduk di sini nahan peg, nahan ngan, nahan pan, nahan kentut. Kalau bukan karena keyakinan beliau orang soleh, mana mungkin mau duduk di sini. Betul? Kalau bukan karena keyakinan beliau ini ulama Allah, walinya Allah, gak mungkin ibu dari jauh, dari Pemalang hadir, dari Tegal hadir, dari Sukabumi, aing, Bapak aing, Jawa Barat, dari Surabaya hadir, subhanallah. Ini bukti bahwa beliau ini bal ahya, ngerti orang? Bal ahya itu gak wafat. Kelas ulama, kelas wali itu bal ahya, gak mati, jasadnya boleh terkubur di tanah yang panas, tapi ilmunya, namanya, jasanya akan dikenang oleh para murid-muridnya. Betul? Maka insya Allah duduknya abah di sini, duduknya ibu di sini akan dijadikan pahala yang luar biasa. Kelak besok kita mati husnul khotimah. Guru saya tadi mbah bilang bakal mati tuh. Tadi mbah nanya, bakal mati? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, la haula wala quwata. Pak, habis RT apa? Hah? Pak RW, bukan saya ngomong tuh. Pak Lurah, bagus. Pak Camat, Bupati, Kapolsek, Gubernur, Presiden, Kiai, sialan, khusus Kiai wafat. Nanti kalau dengar kabar guru kita Kiai Haji Tubagus Fahmi, dengar kabar Hilman Mubarak, AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar kami wafat husnul khotimah. Jangan sekarang. Amin amin sialan. Saya hari ini sangat bahagia. Di samping jamaah ibu-ibu yang cantik-cantik sebagian. Mohon maaf Pak Haji. Karena di dunia ini yang cantik cuma 2 orang. Mau tahu nggak siapa? Pertama ibu kita. Setuju? Setuju? Yang kedua, istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal. Potongannya nggak jelas itu. Tapi kalau suaminya bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan, maka istri itu akan jadi ratu dalam rumah tangganya. Walaupun istrinya cantik, glowing. Glowing. Kalau suaminya nggak bersyukur, maka istri itu akan jadi babu dalam rumah tangganya. Betul betul. Jadi mohon maaf para suami, mumpung lagi di kuburan, saya ingin sampaikan berbaik-baiklah kepada istri-istrimu. Karena suami bisa sukses. Tenang, tenang. Suami bisa sukses itu ada andil daripada doa seorang. Dan cantik itu butuh modal, betul.
Betul. Setuju. Tahlil. Tahlil. La ilaha. Mama tolong jawab yang keras. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Ngomong. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Pak, dengerin. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Dengerin Pak. Rumah tangga hari ini butuh doa. Makanya para yai setiap kumpul mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Gak apa-apa badan sehat, yang penting duit banyak. Mau duit banyak? Mau duit banyak? Nih saya baca dalam kitab Tafsir Al-Munir. Siapa yang mengarang Tafsir Al-Munir? Tafsir Al-Munir ini dikarang oleh ulama kebanggaan Republik Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau satu-satunya ulama Indonesia yang mampu mentafsirkan 30 juz Al-Quran yang diberi nama Tafsir Al-Munir. Tafsir apa? Oke. Dalam Tafsir Al-Munir ada keterangan, ada riwayat, siapa orang yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali ba'da salat subuh, maka itu orang hartanya akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari sini berkah, memperingati menghadiri haul al-maghfurlah. Yang di rumah punya masalah, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Yang di rumahnya sedang ada yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang di rumahnya sedang punya hutang, pulang dari sini bayar. Bayar. Mau hutang duit, mau hutang janji. Karena janji juga al-wa'du dainun. Janji adalah, mungkin Bapak waktu pacaran pernah janji Pak mau beliin kapal jet. Atau pernah janji mau beliin apa? Ya, oke, mau beliin villa atau apa yang belum ditepati, segera tepati. Karena janji kalau gak ditepati itu akan dibawa mati. Betul? Ringan diucapkan, berat dalam tanggungan. Citra manusia ada dalam ucapan. Jikalau berjanji baiknya dipikir dulu sebelum janji, pikir. Selain jamaah yang hadir, ada teman-teman dari Forsa tuh. Apa itu Forsa? Fans of Rhoma Irama dan Soneta. Dan kebetulan Kakanda Kang Mas Kiai Haji Tubagus Fahmi, beliau adalah penasehat Forsa kabupaten apa provinsi? Kabupaten Tegal. Jadi kalau saya teriak Forsa, mak jawab keren. Bisa? Oke, Forsa, 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 mertua. Oh, lebih keren lagi tuh. Kalau nggak ada mertua, Masya Allah. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur, berbahagia sekali ya Allah. Terima kasih ya Allah bisa hadir di sini. Walaupun hari ini harusnya saya ceramah di Brekbek. Pagi ini harusnya di Brebes, daerah Banjarharjo. Tapi karena tidak ada yang ngundang, jadi saya ke sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak para guru di sini yang luar biasa. Mudah-mudahan Abah Yai Kiai Haji Zainal Mustafa, pelanjut perjuangan Kiai Haji Zainal Arifin, Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan dohir batinnya. Karena ulama sosok begini sekarang sudah mulai langka. Sudah mulai langka kiai yang memahami kitab-kitab alat. Sekarang ini asal anak bisa baca tulis Quran dianggap selesai. Padahal untuk menjadi kelas ulama kiai itu minimal harus menguasai 7 pan ilmu. Kalau ulama seperti Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainal Arifin, saya yakin beliau menguasai 12 pan ilmu agama. Subhanallah, berkahnya kita ambil hari ini. Amin ya rabbal.
Ma, saya manggil mama aja ya. Karena ada lagunya. Mama. 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 Ayo, ayo, ayo. Kalau saya orang Sunda deh, kalau biasa dipanggil mama, jawabnya begini. Iya, Aa. Bisa, bisa? Mama. Kalau dipanggil suami, kata suami ini di rumah nih, Ma. Jawabnya gimana? Oh. Allahu Akbar. Oke. Khaul. Ingda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ayo baca bareng. Ingda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Yang artinya, biar urusan saya itu. Siapa orang yang mengingat, memperingati haul orang soleh, tanzilur rahmah, maka saat itu juga Allah turunkan rahmat ke tempat ini. Siapa yang dapat rahmat? Yang hadir dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana kalau pulang duluan sebelum acara selesai? Dalam kitab Tankihul Qaul dikatakan, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayah tua. Siapa orang yang hadir ke majelis ilmu memperingati haul al-maghfurlah guru mulia kita, kemudian belum doa tutup dia sudah pulang duluan, maka ini malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini dosa orang-orang yang hadir majelis hari ini. Saya bawa kemana ya Rabb? Apa saya buang ke laut? Kata Allah, jangan ya Jibril. Apa saya buang ke gunung? Jangan. Lalu ke siapa nih dosa-dosa yang begini banyak? Apa kata Allah? Berikan itu dosa kepada orang yang hadir ke majelis ilmu, acara belum ditutup, pulang paling duluan. Jadi siapa yang sanggup bawa dosa silakan. Insyaallah pantrang pulang sebelum doa ditutup. Amin Allahumma. Panas Ibu? Panas? Gerah enggak? Insyaallah gerahnya ini jadi saksi di hadapan Allah. Panasnya ibu bapak hari ini akan bersujud di hadapan Allah. Bahwa kita tidak semata-mata duduk di sini kecuali memperingati haulnya orang soleh. Lalu apa itu haul? Menurut ilmu usul fikih. Ilmu apa? Haul ini adalah kalimat mustarok. Apa itu kalimat mustarok? Satu makna dengan banyak lapan. Saya ulang. Menurut ilmu usul fikih, haul ini adalah kalimat kalimat mustarok. Tulis. Apa itu mustarok? Satu lafaz memiliki banyak makna. Ada berapa makna haul? Ada 4. Pertama, haul ini bimakna upaya. Bimana apa? Mana dalilnya? La haula wa la quwwata illa billahil. Ada kalimat haulnya enggak? Ada enggak? La haula. Haul di sini bimakna upaya. Bahwa manusia cuma berencana dan berusaha, selebihnya itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, sehebat apapun rencana manusia, pada akhirnya akan tunduk dan patuh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini hari-hari yang baik. Amin. Pulang dari sini dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Lalu makna haul yang kedua adalah bimakna jihad. Tahu jihad? Jihad itu arah angin. Ada berapa arah mata angin? Ada berapa? Ada 6. Utara, selatan, barat, timur, atas, bawah. Mana yang jadi dalil tentang ini? Lihat surah Al-Isra ayat 1. Ayo baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ada kalimat haul? Haulahu. Maknanya apa? Bimakna mata arah angin. Jadi Nabi melaksanakan Mi'raj dikelilingi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna haul yang ketiga adalah bimakna hitungan zakat emas. Ibu punya emas di rumah. Kalau di sini saya percaya pasti di rumahnya paling banyak emas ini. Ada yang 60 kilo, ada yang 7. Karena kalau di Jawa Barat istri manggil suaminya akang. Kalau enggak akang AA. Beda dengan di Tegal Jawa Tengah manggil ke suaminya. Siapa yang emasnya paling gede? Yang 100 kilo ada. Apakah dia wajib zakat? Oh enggak, kenapa? Karena itu perhiasan. Yang harus dizakati itu berupa investasi. Ibu pakai emas di badan beratnya 1 kuintal. Harus dizakatin enggak? Dizakatin enggak? Ora, kenapa? Itu perhiasan. Tapi ibu punya 5 kilogram di lemari gak dipakai, tujuannya investasi, itu wajib dikeluarkan. Hitungan haulnya itu setahun. Beli tanggal 1, keluar zakat tanggal berapa zakat emas? 2,5 gram saja. Jadi kalau punya suami 50 kilo, berapa itu? Zakatnya berapa? 2,5 ons. Keluarin tuh yang 2,5 ons yang ada di celana tuh. Lalu haul yang keempat bimakna ulang tahun kematian. Dan haul ini hanya ada di paham ahli sunnah wal jamaah di kalangan nahdiyin. Orang Wahabi nggak kenal haul. Orang Wahabi nggak kenal maulid Nabi. Bahkan mereka membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi. Membid'ah-bid'ahkan tahlil. Saya mau nanya. Di kampung. Apa ini? Demang Harjo. Di Demang Harjo kalau orang meninggal suka tahlil. Orang meninggal. Orang meninggal. Mana ada orang meninggal tahlil? Ditahlilin. Tahlil sama ahli sunnah wal jamaah. Tuh lihat makbarah orang-orang soleh nih, masya Allah, masya Allah. Hari ini kita melihat makom, besok lusa kita berada di sampingnya, betul? Maka kata Nabi, cukuplah kematian menjadi pelajaran. Apa yang kita banggakan? Rumah mewah 2 lantai, ikut dikubur nggak? Mobil mewah yang belum lunas, ikut dikubur nggak? Istri cantik yang dulu pernah berjanji di bawah pohon pisang, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uwiu-uwiu. Apakah ketika suaminya meninggal dia nangis mau ikut dikubur? Oh enggak. Di sini kalau, Pak, mohon maaf Pak. Di sini kalau ada istrinya yang meninggal, laki-lakinya suka nangis gak? Oh, sembarang. Kalau istrinya yang meninggal, laki-lakinya nangis gak? Nangis. Cuma nangisnya nangisnya begini. Beda cerita kalau istri yang ditinggal mati oleh suami. Bapak pernah lihat gak perempuan yang pingsan saat suaminya meninggal dunia? Ibu pernah lihat perempuan pingsan waktu suaminya meninggal? Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Maka untuk para suami ketahuilah, pertama, perempuan itu makhluk halus. Bukan jin, bukan. Mereka itu hatinya, maka cintai dia sebelum dicintai orang lain. Setuju? Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya.
Karena di balik tangisnya perempuan itu ada skincare yang harus kita bayar. Hidup mak-mak, hidup mak-mak, tahlil. Bu, bu, hehehe. Izin para guru, para yai, biar mama gak ngantuk, gak kepanasan. Kini ku telah kembali padamu. Setelah lama ku tinggal pergi. Allahumma salli wa sallim mubarak. Ayo kita bicara mati. Apa yang kita banggakan? Jabatan dibuang, ilmu ditinggalkan. Yang di dunia paling cantik, yang katanya paling ganteng. Ibu bagian itunya bisa nggak? Yang katanya paling cantik, yang katanya paling ganteng, ternyata hanya jadi santapan cacing tanah. Betul? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri, bayangin Pak, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad. Allahu Akbar, Allah, karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Betul gak sih? Kalau selama diri berhiaskan emas intan bermandi cahaya. Allah, Allah, tetapi kali di dalam kuburan gelap pekat tanpa seorang teman, pergaulan terkujurlah, diri terbungkus. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo siapin bekal, mak, mak. Kalau kata guru saya, kita ini kan semua perantau, lagi merantau ini. Perantau pasti pulang. Bodoh kalau ada perantau nggak mau pulang. Tahu orang bodoh nggak? Orang bodoh kalau minum es ditiup, ngebul dikira panas. Tahu pulang tapi nggak pernah nyiapin bekal pulang. Ya Allah, turunkan taufik dan hidayah dari Engkau dengan berkah haul Tuan Guru yang mulia. Mudah-mudahan yang belum sholat mau sholat, yang belum sholat mau sholat, yang nggak pernah ke masjid mau ke masjid, yang nggak pernah mau puasa jadi mau puasa. Kalau ibu punya suami, kebetulan suaminya laki-laki, sholat ora ngaji, ke masjid berjamaah, sholawatan, pakai celana, udah jangan dipiara, jual. Allahumma sholli saduna fid dunya. Kamu pikir jadi kiai gampang apa? Makanya siapa orang yang membenci kiai, ulama, dengerin, maka nanti dia tidak akan dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sama ulama, cinta sama ulama. Kalau lagi banyak duit suka ingat sama ulama. Ketemu sama tuan guru Kiai Tubagus Fahmi, tanya, Pak Kiai punya beras nggak? Kata Kiai,
Enggak, Ibu kebetulan belum panen. Kenapa emang? Mau ngasih? Sama saya juga nggak punya. Enggak, Kiai nggak butuh itu. Cukup didoakan saja. Setiap sholat. Mau ketemu sama Rasulullah? Mau mimpi ketemu sama Nabi Muhammad? Mudah-mudahan malam ini kita ketemu memandang wajah Nabi Muhammad. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Jainuddin Al-Maribari dikatakan, semuanya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun la sa'adata fihim. Stop. Ada 4 golongan manusia yang hidupnya tidak akan pernah bahagia. Mau tahu? Pertama, ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak akan pernah bahagia meskipun dia rajin salat, meskipun dia rajin haji, sedekah tiap hari. Tapi apabila dia pelit, tidak mau baca salawat kepada Nabi, jangan mimpi dapat syafaat dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Salawat yuk. Salawat yuk. Dengerin dulu baru ikutin. Ya lil ya lil ya lil ya lil. Ya lil ya lil ya lil ya lil. Oke, 1 2 3. Ini kenapa jadi ale-ale ini? Ini namanya gambus padang pasir. Saya senang lagu-lagu qasidah, nasidaria, gambus-gambus padang. Ya lil ya lil ya lil ya lil. Ya lil ya lil ya lil ya lil. Ha ha. Semua ha ha. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salam ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasul. Kulli mujahidin bi ahlil badri ya ha ha. Semua ini gimana urusannya? Harusnya kita berlatih dulu. Harusnya nanti lagi kalau saya ada ceramah ke sini sebelum acara inti, ibu-ibu kumpul kita berlatih dulu. Biar gak malu-maluin. Gak harus pakai nada. Sholawat itu yang diterima isi hatinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mau pakai lagu Arab, monggo. Contoh kayak tadi tuh. Ya Thaibah, ya dawal, ishtagna li wal hawa nadana wal hawa. Aku senangnya lagu India, boleh pakai nada India. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi asyani wa daraji atbatayaji. Ya uhailal judi wal karami. Masya Allah. Terserah mau pakai nada Jawa monggo. Coba Pak, pakai nada Jawa. Nada Jawa. Ya Rasulullah, salamun.
Ya Rabbi asyani wadda atfataya jirotal ya uhailal jud dewal karami ya uhai dewal ngawiti ingsun ngarang siiran kelawan muji maring kang parin rahmat lan keni rino siange tanpa pitungan rino tanpa Allahumma sholli wa sallim mubarak. Mau pakai lagu Batak boleh? Coba contohin. Salawat itu diterima. Satu, kalau mau hidup berkah berbanyak baca salawat. Saya yakin Al-Maghfurlah ini ahli salawat. Kenapa? Karena tadi waktu saya duduk di kediaman Mbah Yai, Kang Mas itu bagus pahmi, ini salawat kesukaan beliau. Yang mana? Yang tadi saya baca di awal. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asya. Nah, jadi Al-Maghfur itu senang lagi. Yang kedua, jam 1. Orang yang celaka, orang yang tidak mau menjawab panggilan suara azan. Jadi kalau dengar adzan, maka dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya? Ada muazin di sini yang suka azan di masjid? Ada muazin? Kalau ada muazin, samperin, cium dia punya tangan. Tangannya cium. Kenapa? Karena seorang muazin di dalam tafsir Ruhul Bayan dikatakan bahwa seorang muazin nanti tangannya di akhirat akan langsung digandeng oleh tangannya Sayyiduna Muhammad. Begitu tinggi kedudukan seorang muazin, maka harus mau mengumandangkan adzan. Tapi jangan adzan doang. Beres adzan kabur, sholat. Lalu yang ketiga, orang yang gak akan selamat itu tatkala dipinta tolong oleh saudaranya, dia mampu untuk menolong tapi pura-pura tidak mampu. Guru kita lagi bangun masjid, kita tutup mata. Guru kita lagi bangun pesantren, kita tutup telinga. Maka jangan aneh kalau ada harta kita yang diambil orang lain. Motor hilang, anak hilang, istri hilang. Kemana itu? Bapak sayang sama istri, Pak? Sayang sama istri. Lebih sayang istri, lebih sayang anak. Nah, dia bilang lebih sayang anak katanya. Betul, memang kita lebih sayang anak. Mana buktinya? Kalau kita masuk kamar, istri kita sama anak lagi tidur. Celananya melorot. Yang dibenerin, celana istri apa celana anak? Celana anak. Ya, karena kita lebih sayang. Allahumma sholli wa sallim. Lalu yang keempat nih, orang yang rugi gak akan bahagia itu orang yang selesai sholat tidak mau baca wirid. Maka dalam kitab Bustanul Arifin, syarah daripada kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan bahwa orang yang gak mau baca doa setelah sholat 5 waktu, dia adalah orang sombong. Karena kita butuh dengan Allah Subhanahu. Allah butuh kita enggak? Allah butuh kita enggak? Ora. Kita butuh Allah. Butuh Allah. Butuh. Kata Allah, hei hambaku, silahkan kamu hidup di dunia seenaknya dewe. Mau sholat, monggo. Mau maksiat, monggo. Mau judi, enggak pakai tet. Mau lacur,
Monggo kata Allah. Tapi ingat, semua akan ada hisabannya. Semua akan ada perhitungannya. Betul betul. Boleh saja. Ngomong. Mas Mulyani izin. Beliau ini asistennya Teh Debi Roma Irama. Boleh saja. Boleh apa? Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Betul nggak? Berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya, baik ataupun jahat. Baik sama jahat, Pak. Baik ataupun lurus ataupun bengkok. Emang bener sih lurus temennya bengkok ya? Tapi kenapa Pak Haji Roma Irama syairnya gak dibikin bengkok? Lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Famay ya'mal mithqala khairan yarah, wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong dijawab dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya senang Ibu tadi yang baca Quran, emak-emak jawab Allah. Orang sini pecinta Al-Quran. Kelihatannya banyak yang hafaz Al-Quran ini. Boleh saya tes? Ini ada pagar ini, grup A sama grup B. Kita kasih tugas yang grup A dulu. Abah, Umi, tolong lanjutin bacaan yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin, oke? Inna a'tainakal kautsar. Inna syani. Good. The Great, Be Careful, the Manchester United, Ajib. Coba yang grup B. Siap Ibu, siap? Semuanya siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jawabnya Allah. Seri. Ya maksud saya begini, jangan sampai anak kita lulus SMA nggak bisa baca Quran. Setuju nggak? Jangan sampai kita punya anak perempuan SMP nggak bisa baca. Bahkan jangan sampai ada emak-emak yang sudah putih rambutnya, sudah buram matanya, sudah habis giginya alias metik. Apalagi? Oh ternyata belum bisa baca Quran, maka jangan malu untuk belajar. Oke? Membaca Quran jadi kebutuhan. Anjay. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat diwajibkan. Bahasa Arab katanya kampungan.
Di sini ada madrasah diniyah nggak? Biasanya kalau di lingkungan NU itu ada MDTA, Madrasah Diniyah Takwiliyah Awaliyah. Ada di sini. Coba saya tes. Baitun, 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 rumah, babun, subakun. Ah. Ya, yuk belajar. Ya Allah, masalli wa sallim wa barik. Alih. Bu, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita ambil hikmah. Apa sih hikmah memperingati haul? Apa sekedar kumpul-kumpul, dengar nasihat, kemudian pulang kita lupa? Oh enggak. Pertama, memperingati haul al-maghfurlah guru besar kita agar kita mengingat yang namanya mati. Coba lihat, jangan kata Pak Kapolsek, jangan kata Kiai Haji Tubagus Fahmi, yang mulia saja Sayyiduna Muhammad. Beliau meninggal dunia usia 63 tahun. Jadi kalau di sini ada emak-emak, bapak-bapak usia 62 tahun, 11 bulan 29 hari. Berarti besok enggak apa-apa, mau hari ini mau besok kita pasrah. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang penting husnul mati, husnul khotimah di dunia hidup kita hasanah. Amin. Tahu hasanah? Selalu penuh dengan kebaikan. Punya rumah enggak kehujanan, hasanah. Yuk ngomong. Punya rumah enggak kehujanan, punya mobil enggak kepanasan, punya motor enggak capek jalan kaki, hasanah. Punya istri soleha, hasanah. Punya suami soleh, hasan. Kalau hasanah pakai kerudung. Hasan, ini perempuan solehah ini. Amin. Setiap ya Allah. Hafal nggak lagu itu? Nah, saya ganti dengan versi qasidah. Jilbab. Banyak makhluk jadul ini. Keputihan. Emang di liriknya keputihan? Kesucian. Jilbab, jilbab putih, lambang lembut hati, teguh kasih penuh. Di balik jilbabmu, mama yang putih itu, di balik senyummu. Masa depan cerah. Udah nenek-nenek tuh. Tuh 2, 3, 4. Allah. Mudah-mudahan Umi wafatnya husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabbana. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini pengalaman pertama dalam sejarah hidup saya. Saya ceramah dari kecil. Baru kali ini saya ceramah langsung di makbarah. Masya Allah. Saya jadi takut. Takut. Allah nggak menerima iman Islam. Itu yang harus kita takutkan. Al-Maghfurlah ini orang beruntung dengan meninggalkan keturunan orang-orang soleh, orang-orang alim. Kita ini mati belum tentu. Kita nggak tahu di mana dan bagaimana. Betul nggak? Maka persiapkan bekal. Jangan tinggalkan sholat. Perbanyak perbanyak sedekah. Bentar lagi Lebaran. Idul Adha. Hari apa di sini? Sama hari Jumat? Nah, kalau Lebaran hari Jumat, Jumatnya libur nggak? Libur nggak? Ora, enak aja libur-libur. Sholatin hukumnya sunnah. Sholat Jumat wajib. Jadi nanti kalau ada suami yang pakai dalil, ini kan hari Jumat, enggak berangkat Jumat. Jumat. Banyak yang kurban di sini. Kurban sapi, kurban perasaan.
Kurban sapi. Masya Allah. Yang belum kurban tahun ini, saya doakan banyak duit. Tahun depan bisa kurban. Kalaupun ibu sudah, mungkin untuk orang tua, untuk ibu, untuk bapak, untuk guru, untuk siapa saja. Karena hidup ini hanya menunggu Ada dua cara kematian. Ini dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa kematian itu ada dua versi. Pertama, mati orang bertakwa. Yang kedua, mati orang yang durhaka. Lalu bagaimana perumpamaan mati orang yang bertakwa? Hah? Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut, punya rambut, dicabut dari tepung. Tahu tepung? Rambut dicabut, ditarik dari tepung, mudah apa orang? Mudah. Geser, Masya Allah. Lihat wafat orang-orang soleh. La ilaha illallah. Mudah, gak nyusahin orang. Lagi mancing. Wafat. Kita ingin wafat kita lagi sholat. Amin. Lagi ngaji. Bahkan dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Mama dengerin. Mah. Dalam kitab Ta'lim. Siapa orang yang hadir ke majelis ilmu. Kemudian dia wafat. Maka derajatnya wafat syahid. Nanti di hari akhirat. Gak perlu hisab-hisab lagi. Langsung masuk surga. Mau? Tanpa dihisab mau? Mau nggak? Ya udah. Mumpung lagi ngaji. Nah, mumpung lagi ada di kuburan, saya mau mamah jujur hari ini. Siap jujur? Yang bohong besok mati loh. Jawab yang jujur. Sepanjang menikah dengan suami yang sekarang. Ya kan saya nggak tahu Pak, mungkin ada yang 3 kali kawin gitu. Jawab. Selama menikah dengan suami yang sekarang, jawab jujur. Pernah nggak nyuruh-nyuruh suami? Jujur. Yang jujur insya Allah ampunkan dosanya. Pernah nggak nyuruh-nyuruh suami? Satu. Tulis Pak, tulis. Pernah nggak matanya melotot sama suami? Oh iya. 3. Pernah nggak kalau diajak malam Jumat susah? Pernah enggak? Pernah enggak? Benar. Satu lagi. Pernah enggak ngambil duit ke bilang-bilang? Ini dosa-dosa yang kita rasa bukan dosa. Sementara surga untuk seorang istri bukan lagi di ibu dan bapak. Tapi surganya ada di, walaupun suamimu keteng. Apa itu keteng? Burik. Tapi dia adalah pintu surga untuk seorang istri. Mohon maaf Mama. Walaupun kamu sholat 5 waktu luar biasa. Puasa Senin. Umroh tiap tahun. Tapi kalau Mama berperilaku yang tadi nih. Senang nyuruh-nyuruh suami. Senang ngomel-ngomel. Hati-hati. Kamu mati, suamimu belum mengampuni, maka Anda mudabdabun bainas sama'i wal ardh, bergantung antara langit dan bumi, amalnya tidak akan diterima. Nah, sekarang jujur, jawab. Mau diampunkan dosanya? Coba ikutin, ibu-ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa seorang perempuan yang suka memandang wajah suami penuh cinta
maka Allah akan memandang kepadanya penuh rahmat. Unjuk tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang suka memandang suami kalau suaminya lagi tidur? Mama suka? Masya Allah. Gimana? Ada perubahan nggak? Hah? Masya Allah. Malam sekarang nih, ini dapat ilmu nih. Kitabnya tipis, pahalanya luar biasa. Memandang suami itu ibadah. Nah, suami lagi tidur, lihat sama ibu. Ya Allah. Dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Tapi kau adalah surgaku. Unjuk tangan, jujur. Siapa yang suka nyium suami kalau suami lagi tidur? Hah, ada? Mama lagi? Oke, yang lain ada? Oh, di belakang ada tuh. Mau tahu pahala nyium suami? Kalau pergi umroh, pergi haji itu susah. Apalagi haji yang sekarang, Mbah Yai, informasinya sekarang lagi agak rusuh karena syarikah banyak. Kita doakan saudara kita yang berangkat haji tahun ini, Allah selamatkan jiwa raganya. Allah pulangkan kembali ke tanah air dengan gelar haji mabrur, haji makbul. Karena kita lihat di berita, Masya Allah, sekarang yang pisah-pisah nggak jelas langsung di deportasi. Nah, mama nggak perlu ke sana kalau nggak ada duit. Dengan mencium suami, satu kali mencium suami, maka 70 dosa berguguran. Satu kali nyium berapa dosa? Berapa dosa? Bagaimana kalau nyerocok? Habis dosa. Coba dah ingat waktu masih muda dulu. Masya Allah. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu. Bagaikan bunga surga. Tenang, tenang. Ini grup rusuh nih. Grup kasidah ya? Bukan? Biasanya kalau yang begini-begini yang seragam itu kosidah. Kalau di tempat saya ada namanya band kepret. Di sini apa namanya? Bah? Hah? Kondor. Bunglon. Duron. Duror. Oh, duroran. Ya Allah, saya dapat ilmu di Jawa Tengah itu namanya duroran. G. Kalau di Sukabumi itu namanya kitimpling, genjring, ben kepret. Lagunya itu lagu tahun 80, ya dana-dana. Ada yang masih ingat lagu itu? Biasanya 4 orang itu, vokalis 1, kecrek sama band tabok. Ya ini jangan tepuk tangan nih, malu saya. Ini nyontoin, karena apa? Emak saya vokalis. Jadi kalau beliau konser suka ikut. Ayo ikut emak konser band kepret. 3 orang. Baiklah. Sebuah lagu kita tampilkan. Iya, pantun gembira. Habibi. Pak. Kemarilah, datanglah padaku, lama hati menahan. Pas mau bilang kiat modar.
Kan begitu ya? Itu yang bagian gendang sibuk. Mayan pulang dapat berkat. Ini seni tradisional NU jangan dihilangkan. Karena isinya itu kebanyakan nasihat. Anakku, anakku. Nadanya kurang tinggi. Coba dari F, tuh, 2, 3. Anakku, anakku. Dunia yang kau alami. Keren, keren. Ya, oke. Ane paham. Antum luar biasa, insyaallah. Keren. Bagus, iya. Terus yang bicara tentang ibu, ada nggak? Ibu. Ibu. Kau apa? Sampai menyusui. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wah ala." Rata-rata berapa tahun menyusuin anak? 2 tahun. Tafsirnya itu bagi perempuan. Karena anak laki-laki, bayi laki-laki, itu nyusunya seumur hidup. Betul nggak? Coba kita tanya nih, Pak Yai, izin Pak Yai, sampai hari ini, apakah Pak Yai masih nyusu? Masih? Ya, itulah hebatnya itu Nabi yang ngomong loh. Ya Rasul, ini saya akan mengambil suara ayah Jainuddin Amjad. Karena tahun kemarin Haji Fikri Haikal apa ya? Ya Rasul, siapa orang pertama yang harus saya muliakan? Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Siapa lagi? Siapa lagi? Bapak. Ibu disebut 3 kali. Betul? Jelas? Bapak 1 kali. Ibu? Bapak? 1 bapak? Aduh, Allah. Setuju Pak? Allahumma sholli wa sallim. Maka beginilah, kita ambil kesimpulan. Ternyata orang tua anak yang soleh itu dilahirkan dari keluarga yang soleh. Kenapa Kiai Haji Tubagis Fahmi jadi ulama? Bahkan hari ini beliau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau yang menanam amalnya dulu. Beliau yang berjuang, maka beliau bukan cuma ulama. Al-Maghfurlah adalah pejuang bagi agama. Setuju? Mudah-mudahan anak-anak kita jadi pejuang-pejuang agama. Maka kalau ingin didoakan setelah kita mati, maka harus pandai-pandai mendoakan kepada orang tua. Kalau kita ingin mati kita nanti didoakan oleh turunan dan murid kita. Sekarang kita harus banyak berdoa untuk guru-guru kita, untuk kedua orang tua kita. Hai manusia, hormati yang melahirkan dan membesar darah dagingmu dari nenek, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Semoga orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang sudah tidak ada, semoga Allah tempatkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah kepanasan, saya juga sudah lelah. Saya belum makan. Karena pagi itu belum makan. Pagi-pagi itu namanya sarapan.
Dan dari sini izin kepada para guru yang sangat saya muliakan. Malam ini saya harus ceramah di Ciwidey, Bandung. Jadi jamaah dimohon tidak usah ikut. Karena itu sangat menyusahkan sekali. Saya hanya ingin tolong didoakan agar perjalanannya diberikan kelancaran dan kemudahan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap jamaah, alumni, para murid, keluarga besar Al-Maghfurlah, teman-teman dari Forsa, juga dari Fahmi Tamami, dari Kapolsek, dari Koramil, dari Hansip juga. Saya lihat tadi banyak Hansip, tepuk tangan untuk Hansip yang luar biasa. Wah, saya senang masih ada Hansip keren-keren. Biasanya kalau saya ceramah dikawalnya sama banser biasanya. Karena saya adalah keluarga besar PAC NU Kabupaten Sukabumi. Tapi hari ini oleh Hansip, biasanya nanti Agustus aktif nih. Saya paling malas kalau suruh ngajar Hansip. 2 minggu nggak selesai-selesai. Baris kanan, balik kanan. Nah, dia pulang ke rumah, Pak. Suruh balik kanan ke rumah. Ya Allah ya Rabbana. Pak Hansip, Ajib, hormat saya untuk Anda. Karena sebelum ada ormas-ormas yang sekarang, Anda adalah pengaman desa. Luar biasa. Apa-apa Hansip. Betul. Ada rumah kebakaran. RT Hansip. Dua-duanya aja. Jadi tasip. Tasip. Rumah kebakaran. Tasip. RT Hansip. Ada orang yang hamil duluan. Hansip. RT. Pak RT-nya kan berwibawa. Pas ada warga yang hamil duluan, kata Pak RT, astagfirullahaladzim. Ini kamu tuh, kenapa nggak ngajak saya? Ya maksudnya ke KUA begitu. Mudah-mudahan para pejabat di sini, Pak RT, Pak RW, Pak Hansip, semuanya Allah berikan keberkahan. Saya sangat berharap bahwa hari ini bukan pertemuan terakhir kita. Bahwa hari ini adalah pertemuan awal dan terus kita akan bersama sampai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak salah, banyak hilaf yang Al-Fakir utarakan baik dalam kalam maupun dalam segi bahasa, tolong dimaafkan. Ibu mau maafin saya, Ibu? Terima kasih. Saya dari Parung Kuda Sukabumi. Saya Ketua Umum Fahmi Tamami Kabupaten Sukabumi, Ketua Kabupaten, Ketua Umumnya Bapak Haji Roma Irama. Saya juga aktif di Nahdlatul Ulama, saya juga aktif di MUI, tapi saya juga aktif di pengajian-pengajian ibu-ibu yang luar biasa. Wa kun akhilil mubtadi musami'an, wa kulli islahil fasari nasihan, wa aslihil fasara bita'amuli, wa in badihatan fala tubaddili. Syekh Mantek berkata, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan hari raya Idul Adha minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Disampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sukabumi yang telah memberikan batu hasanah. Kemudian alhamdulillah acara demi acara sudah berjalan dengan hikmah.